Di tahun-tahun ini banyak orang yang Allah kasih sakit. Di tahun-tahun ini banyak orang yang Allah kasih susah. Berarti apa? Keberkahan tersebut Allah Subhanahu wa taala tarik. Kenapa? Alhamdulillahilladzi hadana subulal Islam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa andim ala habibina al-Mustafa al-Karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan kali ini berkat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, melewati tanzil hadisnya sifat kudrat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan jasmani maupun itu kesehatan rohani. Dengan kesehatan tersebut alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan suatu panggilan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal baik kita, baik itu amalan yang wajib maupun itu amalan yang sunnah, diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada panutan alam, yakni sesosok manusia yang paling agung akhlaknya, paling benar ucapannya, paling lurus tindakannya, paling bersih hatinya, manusia yang patut dipuji, manusia yang patut diikuti akhlaknya, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya yang tercinta, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal yang paling utama khatib selalu berwasiat, khususnya kepada khatib pribadi, umumnya kepada para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Saya berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga diri kita, menjaga anak kita, menjaga istri kita, bahkan semua keluarga kita daripada apa? Daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa setiap apa yang disampaikan oleh
yang diwasiatkan oleh Khalid selalu saja tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala pun telah jelaskan yang khatib bacakan tadi di awal mukadimah. Walau anna ahlal qura. Di situ sudah jelas kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalau ahli kampung itu semuanya, ahli qura artinya itu semua ahli kampung itu amanu yang pertama. Di situ sudah jelas. Amanu wattaqau. Yaitu yang pertama beriman, yang kedua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maka kesananya ada perjanjian untuk kita. Allah Subhanahu wa taala sekaligus yang menjanjikan kepada kita apabila benar-benar kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sudah jelas dalam ayat ini, wattaqau la fatahna alaihim barakatun. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila kalian semua di ahli kampung, di ahli negara ini sudah bisa benar-benar beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan langsung, la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh. Allah janjikan langsung, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan keberkahan daripada pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada pintu-pintu buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keberkahan kita sekarang ini, bahkan di tahun ini Allah Subhanahu wa taala cabut? Apa saja hadirin keberkahan yang Allah cabut? Keberkahan, kenikmatan, terutama kesehatan jasmani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang Allah cabut kesehatannya. Di tahun-tahun ini banyak orang yang Allah kasih sakit. Di tahun-tahun ini banyak orang yang Allah kasih susah. Berarti apa? Keberkahan-keberkahan tersebut Allah Subhanahu wa taala tarik. Kenapa? Karena di awal kalimat orang itu sudah tidak amanu wattaqau. Berarti orang-orangnya sudah tidak bisa beriman, hanya iman di mulut saja, hanya takwa di mulut saja, tetapi pembuktiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka dengan kejadian ini kita harus introspeksi diri. Yang pertama, introspeksi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman pandemi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat selesaikan daripada musibah, wabah daripada penyakit ini. Dengan apa? Dengan kita bertaqarrub, beriman benar-benar sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa yang artinya kita menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh dan kita berusaha untuk menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Hanya itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa harus diyakinkan bahwa ini adalah suatu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umat muslim tidak harus ada rasa takut dalam diri kita. Yaitu apa? Datangnya kematian. Dengan adanya wabah ini kita menjadi takut, menjadi was-was, menjadi tidak relevan dalam kehidupannya hadirin yang Allah. Yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab suatu kematian adalah sudah menjadi kepastian bagi kita. Dimanapun kita, umur berapapun kita, sakitkah kita, sehatkah kita, tetap mati pasti akan melalui kita. Jadi kita jangan takut hadirin yang dimuliakan Allah. Itu satu. Berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua harus bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Apalagi di zaman sekarang ini hadirin yang dimuliakan Allah, iman diperlemah dan lain sebagainya. Takwa pun diperlemah dan lain sebagainya.
Tapi janji Allah sebaliknya, hadirin yang dimuliakan Allah, walakin kadzabu, kata Allah, apabila kalian sudah membohongkan, mendustakan daripada ayat-ayat kami, mendustakan daripada hak-hak yang kami, batil menjadi hak, hak menjadi batil, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah Subhanahu wa taala yakin akan mencabut daripada keberkahan kita di dunia ini. Maka banyak sekali orang-orang di luar sana yang Allah Subhanahu wa taala cabut. Kenapa? Karena kurangnya keimanan kita, pupuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, yuk kita cari mana saja pupuk-pupuk yang dapat menumbuhkan keimanan kita terus tumbuh di dalam hati kita, sehingga dengan tumbuh iman yang ada dalam hati kita, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin khutbah singkat dari saya hanya itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi motivasi untuk kita, agar senantiasa kita tidak terlalu takut. Kalau kita jaga-jaga boleh, tapi sangat terlalu itu tidak boleh, hadirnya kepada Allah. Karena kita yakin bahwasannya kematian itu sudah hak untuk siapa saja. Bukan hanya untuk orang yang kena penyakit corona saja, bukan. Untuk kita yang sehat pun, bahkan yang baru kemarin kita ketemu, hari ini meninggal. Itu yang namanya umur, hadirin yang dimuliakan Allah. Intinya kita siapkan keimanan kita, kita siapkan berbagai macam keibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bekal daripada bertemu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azizil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.